kerja, saya nggak ada duit. Iya, kalau nggak ada duit, ya gimana dong saya bisa bertahan hidup? Kalau nggak kerja, saya nggak ada duit. Iya, kalau nggak ada duit, ya gimana dong saya bisa bertahan hidup, ya kan? Ya jadi saya harus kerja. Ya, saya harus kerja. Jadi apapun saya kerjain, yang penting kan halal, kan begitu. Betul, Apapun betul. saya kerjain. Ya udah, saya pada waktu itu ada teman yang ngajak, ya udah saya ikut aja. Ya alhamdulillah ada duitnya juga, ya kan? Ya. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast obsesi. Beliau orang yang berjasa juga dalam hidup saya, Ibu Nur Inaya. Suami beliau itu namanya Pak Agus Purnomo. Jadi saya tinggal di rumah beliau, beliau menyekolahkan saya sampai saya lulus. Jadi saya, kalau ceritanya di Tarakan juga panjang lagi, cuman SMA-nya pada akhirnya saya SMA di SMA Muhammadiyah. Oke. Ya, di SMA Muhammadiyah Tarakan. Dari SMA Muhammadiyah saya lulus. Saya itu satu-satunya siswa yang lulusnya, seharusnya saya lulus di tahun 2011, Pak. Tapi saya jadi lulus di tahun 2012. Karena saya minta tidak naik kelas. aneh ya. Ada yang memang jadi Iya, ini iya. ini ceritanya lucu. Jadi bisa nanti dikonfirmasi di Iya, sekolah saya. Guru saya masih ada, Pak. Jadi waktu itu agent ya. Waktu itu saya di SMA itu karena memang saya harus kerja juga. Saya harus sekolah tapi saya juga harus kerja, sehingga memang saya jadi agak sulit begitu membagi waktunya. Jadi memang sering tidak masuk sekolah di awal, di Karena akhir-akhir. bekerja itu tadi. Ya, bekerja. Apa aja saya kerjain. Gitu kan, apa aja saya kerjain. Bahkan saya juga pernah jadi kuli bangunan, Bang. Iya, agent. Usia berapa waktu itu? SMA. Sekitar 15-16. SMA kurang lebih Iya, kurang sekitar- lebih. sekitar itu ya. Enggak juga sih. 2000. Iya, kurang lebih lah, kurang Kurang lebih lebih. 15-16. Iya. Oke, Jadi oke. kalau inget gedung BPK, kalau saya lewat di Mula Warman, saya pernah, Bang. Saya pernah agent kerja di situ. Berarti peletakan batu pertama sudah dimulai oleh beliau pada saat itu. Wow. Groundbreaking banget ya. Saya yang groundbreaking gedung itu. Tapi saya potong. Oke. Sebenarnya apakah memang kerja ini memang untuk menopang ekonomi karena mungkin kesulitan pada saat itu dan akhirnya Mas Dewan harus bekerja dalam usia yang cukup muda atau gimana sih? Iya, karena memang kalau nggak kerja, saya nggak ada duit.
Iya, kalau nggak ada duit, ya gimana dong saya bisa bertahan hidup, ya kan? Ya jadi saya harus kerja. Ya, saya harus kerja. Jadi apapun saya kerjain, yang penting kan halal, kan begitu. betul, Apapun betul. saya kerjain. Ya udah, saya pada waktu itu ada teman yang ngajak, ya udah saya ikut aja. Ya alhamdulillah ada duitnya juga, ya kan? Ya. Diadakan teman ya, Ya. Betul sekali. Oke, jadi kalau kita kembali ke keluarga gitu, ada saudara kandung? Jadi saya itu 5 bersaudara. Saya 5 anak bersaudara. keempat dari 5 bersaudara. Saya dari 5 bersaudara, ya itu tadi, karena saya nekat, jadi saya yang sekolahnya selesai. Sementara apa namanya 3 kakak yang lain ada di Tanah Merah masih. Ya di pada saat itu? kampung, mereka Sama semua adik sudah satu ya. berkeluarga. Ya, sama adik saya 1. Dan waktu itu memang usianya mungkin masih kecil. Iya. Jadi akhirnya karena kenekatan itu tadi, Mas Bro Dewan yang akhirnya hijrah ke Kota Tarakan begitu. Iya. Dan memang rencana atau cita-citanya adalah untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Baik, tujuannya itu. Karena memang ya itu tadi, saya selalu berpikir bahwa kita tidak akan mungkin bisa merubah diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Yes, that's Jadi point. orang faktor luar memang juga, ya itu memang menjadi faktor pendukung, tetapi faktor utama perubahan di dalam diri kita itu sesungguhnya diri kita sendiri. Jadi kalau kita punya tekad yang kuat untuk mau merubah diri, saya punya keyakinan pasti bisa terwujud. Good. Sehingga itu yang memotivasi saya. Begitu. Itu poin yang Agent. bagus. Betul. Ini makin menarik ini. Tapi ini kan kelihatan banget ya, sejak SMA sudah begitu mandiri ya, seperti itu, karena akan sampai melakukan pekerjaan selama itu halal ya. Tapi cukup keras dan kasar loh. Keras, Ya. iya. Ya. Makanya kalau boleh tahu nih Mas Dewan nih, Siap. itu sampai tamat SMA atau pada saat nanti sudah lanjut kuliahnya itu masih gitu juga masih sama? Iya, jadi pada saat saya selesai SMA, kan tentu juga susah nih mau lanjut kuliah. Duit kan nggak ada. Tapi alhamdulillah karena saya aktif di Muhammadiyah, Iya. menjadi aktivis di organisasi besar ini, alhamdulillah saya dapat beasiswa. Saya melanjutkan pendidikan di Kuliatul Mubalighin di Balikpapan, sebuah pesantren yang concern untuk membina dai-dai. Oke, berarti semacam sekolah dai gitu ya? Sekolah dai. Jadi saya alhamdulillah dapat beasiswa sekolah di sana. Lah setelah itu selesai, saya pulang harus mengabdi. Nah, jadi saya alhamdulillah pada waktu itu pulang, saya mulai diterima mengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Oke, Mulai oke. berubahlah kehidupan dari situ. Baik, baik. Saya juga pernah mendengar ada informasi bahwa sebenarnya harusnya dulu sempat hampir mau kuliah ke luar negeri kalau tidak salah. Ya, betul. Tapi karena kondisi sekali lagi yang akhirnya membuat impian itu harus terkubur. Boleh diceritakan sedikit? Ya, jadi memang artinya ya itu tadi, karena saya ini mungkin orang miskin yang berpikir kaya. Ya. Sehingga sehingga saya itu selalu punya mimpi-mimpi yang besar. Jadi pada saat saya melanjutkan pendidikan saya di Balikpapan, pada waktu itu kebetulan ada ujian ya untuk kemudian bisa melanjutkan pendidikan di Mesir, di Al-Azhar Mesir pada waktu itu. Jadi saya ikut tes. Alhamdulillah sebenarnya saya lolos, Bang. Saya lulus tes itu, tetapi salah satu ketentuan yang harus kita ikutin adalah ketika kita sudah lulus, nanti ke Al-Azharnya itu biaya sendiri. Harus biaya sendiri. Jadi nanti di sana baru kemudian kita Dibiayai, ya. dibiayai. Nah, sudah lulus nih. Jadi saya pulang, saya minta izin sama orang tua. Alhamdulillah orang tua senang banget lah. Cuman kan persoalannya karena kita memang bukan orang yang mampu, sehingga orang tua nggak mungkin dong membiayain kita, Betul, ya kan, betul. berangkat ke sana. Jadi saya keliling kemana-mana, ketemu dengan pejabat-pejabat lah, kurang lebih begitu. Saya kemana-mana, saya berusaha. Akhirnya sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada satupun orang yang bisa membantu saya Pada saat itu. pada saat itu, sehingga saya harus mengubur mimpi-mimpi saya. Oke. Padahal ini tinggal satu step aja lagi Satu ya. step, Iya. betul.
kesananya. Mm-mm. Iya kan? Dan rasanya Kalau ujian udah lulus, semuanya nilai saya sudah udah. Iya, sudah. tinggal transportasinya aja ke sana. Iya. Karena pada waktu itu lumayan mahal, Bang. Oke. mahal Iya. sekali. Sampai berapa pada saat itu? Saya menghitungnya untuk sampai di sana kurang lebih 20 sampai 30-an juta lah. Nyampe Tahun itu ya, Iya, dan tahun itu itu. uang yang tidak sedikit. Iya. ya. Itu kan berapa sih? Kurang lebih di tahun 2013-14. 2013 itu 20 juta, iya Udah dengan lumayan banget. Iya, lumayan. banyak saat itu. Oke. Dan memang ya susah, kita keliling kemana-mana ke pejabat kita datangin ya kan, ditunggu, Oke. suruh tunggu, udah sejam nunggu, ujung-ujung ajudan keluar katanya mohon maaf bapak lagi istirahat, ya udah kita pulang aja. Kecewa dong Nggak pasti. apa-apa. Dan saya mulai terbakar semangatnya dari Oke. situ. Saya itu cita-citanya pengen jadi ulama, makanya pengen ke Al Azhar Mesir. Tapi karena saya harus mengubur mimpi-mimpi saya karena itu, dan proses ikhtiar perjuangan yang saya lakukan itu ternyata tidak mudah, maka saya harus merubah mimpi saya. Saya harus menjadi seorang politisi. Oke. Karena ternyata apapun yang mau kita lakukan itu dalam kehidupan kita ini ternyata semua diputuskan oleh kebijakan politik. Termasuk kalau pada waktu itu mungkin saya punya keluarga, mungkin saya punya berasal mungkin dari keluarga pejabat, saya mungkin tidak akan. Karena memang semua dari situ, Pak. Dan saya tujuannya pengen masuk politik, ya niat saya itu. Saya tidak mau lagi melihat ada harjo-harjo berikutnya yang dia harus mengubur mimpi-mimpinya karena tidak ada orang yang mau peduli terhadap masa depannya. Oke. Tapi as a human dalam usia-usia seperti itu tentunya wajar sekali kalau ada kekecewaan yang cukup Ya. besar terkait dengan hal itu karena harus mengubur mimpi yang ini jadi cita-cita besar sebenarnya. Tinggal selangkah lagi menurut tadi Ejen Rusman semuanya sudah akan terrealisasi gitu. Kecewanya seperti apa waktu itu Ras? Wah, kecewa banget lah, Ejen. Sampai Saya nangis di kecewa. pojokan gitu nggak? Wah, nangis pasti. Ini kan cita-cita, ini mimpi besar. Ketika tidak bisa diwujudkan, saya berhari-hari sedihnya, ya kan, berhari-hari juga saya bahkan seperti sudah males mau ngapa-ngapain. Ya, tapi karena posisi saya di pesantren pada waktu itu, saya ingat, jadi Ustadz saya bilang bahwa sebaik-baiknya penolong itu hanya Allah, dan tidak ada tempat bergantung yang paling paling kokoh selain itu adalah Allah, kan begitu. Maka saya sholat tahajud, saya menyerahkan diri, dan saya punya keyakinan bahwa sebaik-baiknya rencana itu rencana Allah. Iya. Kita manusia mungkin hanya bisa merencanakan, tetapi sebaik-baiknya rencana sekali lagi itu adalah rencana Allah. Sehingga saya di situ mulai sadar bahwa saya mungkin Allah punya rencana lain buat saya, dan saya harus mulai bangkit, saya harus move on lagi. Tidak boleh seorang petarung, seorang pejuang, saya bilang bahwa saya sudah berhasil menaklukkan walaupun sungai ya, saya sudah berhasil menaklukkan itu, masa saya harus patah hanya gara-gara persoalan ini. Saya harus bangkit lagi. Nah, sehingga dari situ saya bangkit, saya mulai merubah, saya mulai menata mimpi-mimpi saya, dan dari situ saya mulai mulai menjalankannya sesuai, harus pakai strategi ternyata. Ya. Betul. Seperti itu. Jadi sedih, kita kecewa, manusia Ejen Rio, kita manusia, semua kita pasti mengalami itu, dan kecewa itu sesuatu yang melekat pada diri setiap insan, kan gitu. Betul. Baik, nah kalau kita lihat karakter seorang Zulaikha di usia-usia seperti itu, kan itu nggak mungkin muncul begitu saja. Pasti ada seseorang yang mungkin jadi panutan atau yang sering dilihat. Apakah memang orang tua juga mengajarkan kepada Harjo muda saat itu untuk tidak pernah berputus asa, tidak pernah pantang menyerah lah, katakanlah begitu. Iya, jadi yaitu saya punya orang tua yang luar biasa. Jadi ini kalau bicara orang tua, jadi gini, Ejen Rio, saya itu punya seorang ayah perantau ya. Beliau merantau dari kampungnya ke sini. Ya. Awalnya beliau itu kan di Nunukan, lalu kemudian
di kampung saya di Tanah Merah, dan beliau itu sampai meninggalnya di sana. Dan beliau memang selalu mengajarkan kepada saya bahwa hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Jadi orang tua saya itu memang selalu mengajarkan kepada kami tentang apa ya, sebuah nilai yang kita harus bekerja keras lah, kira-kira begitu, bahwa tidak ada apa namanya sesuatu yang tidak bisa apa namanya diperoleh dengan tidak bekerja keras begitu. Sehingga beliau selalu menanamkan nilai itu kepada kami. Dan yang lebih luar biasanya lagi pada waktu itu ya, karena beliau harus menjual satu-satunya harta miliknya, maka saya tidak boleh mengecewakan mereka. Dan pada saat saya bersama orang tua saya, pada waktu ibu saya dalam hati bilang saya nggak akan pulang ke kampung ini kalau saya nggak sukses. Itu dia. Jadi pada waktu itu saya begitu, saya tidak akan pulang ke kampung saya kalau saya tidak sukses. Nah, jadi di 2008 pada waktu itu saya masih SMA, orang tua saya sakit. Nah, ayah saya beliau wafat di tahun 2008. Dan yang luar biasanya itu yang saya tidak tidak bisa, ya saya merasa bahwa saya berbakti lah, kira-kira begitu. Karena beliau meninggalnya di pangkuan saya yang mentalkinkan beliau, saya urus jenazahnya dengan baik. Dan itu sebagai bentuk bahwa kalau saya nggak sekolah, saya nggak akan mungkin bisa urus jenazah ayah saya dengan baik, minimal seperti itu. Sehingga saya tidak ada penyesalan. Saya walaupun saya belum bisa memperlihatkan ke beliau kesuksesan saya hari ini, gitu kan? Tapi paling tidak ya paling tidak itu, paling tidak saya sudah bisa mengurus jenazahnya dengan baik. Nah, sekarang saya punya satu orang tua, saya hanya punya satu orang tua sekarang, ibu saya. Dan yang saya lihat dari ibu saya tidak pernah mengeluh. Kami memang hidup susah bersama dengan ayah saya, tapi beliau seorang wanita yang tidak pernah mengeluh. Beliau tidak pernah bercerita tentang kesulitan hidupnya. Beliau orang yang selalu semangat, ya, sehingga beliau itu selalu mendidik kami, mengajarkan saya melihat semangat yang tertular di diri saya itu. Saya punya keyakinan karena saya melihat ibu saya, sekeras apapun hidup beliau tidak pernah tidak tersenyum, beliau tidak pernah tidak happy, beliau selalu enjoy dalam menjalani hidup, sehingga saya melihat dari situ. Nah, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa bagi saya. Keberhasilan yang saya peroleh hari ini memang adalah sebuah keberhasilan yang harus saya persembahkan untuk mereka, karena keberadaan saya hari ini yaitu karena support yang selalu mereka berikan kepada saya. Mereka tidak pernah bilang tidak, mereka selalu bilang iya. Bahkan ketika saya sekolah itu, ya saya memang berusaha untuk tidak pernah minta uang dengan orang tua saya. Makanya saya bilang saya harus bekerja keras kan, begitu, karena saya tahu mereka buat makan aja susah. Apalagi kan, untuk sekedar uang jajan. Ya, jadi pada saat saya sudah ngajar pada waktu itu, karena ayah saya sudah meninggal, saya jemput ibu saya di kampung, saya ajak ke Tarakan, walaupun saya masih mengontrak pada waktu itu, tapi saya ajak ke Tarakan. Saya ingin pastikan ibu saya sudah tidak boleh kerja lagi, karena beliau itu kan dulu guru cuci, dan lain sebagainya, apa aja dikerjain buat anak-anaknya kan. Nah, sekarang alhamdulillah beliau sudah tidak boleh kerja lagi. Betul. Beliau sudah, ya begitu kira-kira. Jadi mereka adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup saya lah, kira-kira begitu. Baik. Jadi minta maaf aja. Ya, oke. Ini kan perjalanan hidup ya. Baik, Mas Dewan. Kalau saya lihat dua sosok hebat dalam hidup Mas Bro, ayah dan ibu, ini memang jadi role model sepertinya. Dari almarhum ayah, Mas Bro mendapatkan banyak sekali nilai yang bisa ditiru, yang tadi sudah diceritakan Mas Bro bahwa pantang menyerahnya, kemudian rela berkorban apa saja untuk anak-anaknya. Jadi satu nilai yang mungkin sampai saat ini tetap jadi pedoman, tetap jadi pegangan atau kunci hidup selama Mas Bro melaksanakan setiap kegiatan hingga sampai saat ini. Kalau kita bicara profil ibu,
juga nggak bisa kita kesampingkan. Ternyata sosok ibu Mas Bro adalah memang perempuan yang luar biasa, yang rela berkorban apa saja, jadi buruh cuci bahkan untuk mungkin di kesempatan itu hal yang memang cukup sulit ya untuk bisa jangankan berfoya-foya, untuk makan mungkin juga agak sulit begitu. Bagaimana Mas Bro menilai sang ibu? Seperti apa sih beliau sebenarnya, di samping beliau orangnya cukup banyak berkorban untuk anak-anaknya? Ya, yang saya lihat beliau itu adalah, yaitu tadi ada satu sisi yang saya kagumi dari ibu saya itu. Beliau itu adalah sosok perempuan yang tadi tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh dan tidak pernah bercerita tentang kesulitan hidupnya. Kayaknya ini jadi tren di antara nanti kenal lagi nih kita. Tapi biasanya begitu ya. Banyak sekali mungkin karena memang perempuan dibandingkan dengan pria kan jauh lebih kuat dan steady seorang pria begitu. Tapi kalau perempuan mungkin sometimes ada keluar dari mulutnya keluhan atau juga kelelahannya dan lain sebagainya. Tapi itu tidak pernah dilakukan ibunya Mas Bro. Tidak pernah, ya tadi tidak pernah mengeluh, saya capek, saya ini nggak pernah. Jadi beliau itu tetap terus bekerja. Jadi misalkan pagi itu beliau harus mencuci, jadi baju-baju orang, kan disuruh beliau jadi guru cuci lah, itu mencuci. Lalu kemudian beliau sambil kerja, misalkan di tempat orang, gitu. Pulang beliau tidak pernah marah, tidak pernah maksud saya itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah Ibu capek nih Jo, jadi kita nggak pernah sama sekali. Jadi bahkan kalau misalkan kita nih, saya ingat waktu sekolah SD gitu kan, sepatu robek, nggak usah repot lah ya, ambil sepatu saya dia jahit. Dia jahit, selesai. Udah bagus kan? Udah. Meskipun masih kelihatan dong, jahitannya masih kelihatan. Masih, saya kan sekolahnya juga begitu. Sepatunya udah tambal sana tambal sini, celana juga tambal. Kan yang paling sering robek ya. Iya. Samping-samping biasanya itu ya. Udah ditambelin aja sama ibu saya. Udah aman-aman aja, anteng-anteng aja. Tapi pernah nggak Mas Bro melihat ibu menangis meskipun dia curi-curi mungkin? Sebenarnya sering beliau sebenarnya juga bukan tidak pernah mengeluh ya. Tapi beliau mungkin mengeluhnya dalam kesendirian. Yes. Dan tidak mau dilihat oleh Arjo pastinya. Tidak mau memperlihatkan kesulitan hidupnya kepada kami. Karena kami masih kecil, sehingga mungkin beliau ingin memastikan bahwa kamu jangan khawatir sebagai anak. Ibu tetap ada kuat saja gitu. Meskipun kondisinya tetap lemah lah ya. Sakit beliau itu ya kan. Sebenarnya juga beliau itu ya harus menahan rasa sakitnya misalkan. Ya beliau tidak pernah bercerita tentang itu. Nah sehingga ya pernah juga suatu waktu saya melihat ya, saya kebetulan malam ya, di malam hari, ingat sekali lah ya, saya nggak ngerti beliau itu bangun ya kan, ya biasa dia melaksanakan ibadah kan, lalu dia sedih lah, artinya dia menangis, kan curi-curi berarti di saat kita lagi tidur ya. Ternyata dia sedang curhat dengan Tuhannya. Apa perasaan Mas Bro pada saat itu melihat itu? Dari situ jadi yang kenapa saya hari ini harus sukses, yaitu karena saya selalu memperhatikan itu, dan saya harus bilang, makanya saya bilang bahwa saya harus sekolah, saya harus punya pendidikan, dan saya punya tekad, saya harus merubah kehidupan keluarga. Saya harus mengubah tangisan ibu saya itu menjadi tangisan bahagia, ya kan? Dan kebanggaan, sehingga sudah tidak boleh lagi ada air mata karena sulit menjalani hidup. Saya ingin menghapus semua air mata itu. Saya ingin merubah itu menjadi sebuah kebahagiaan. Dan alhamdulillah hari ini semua itu sudah pelan-pelan kita wujudkan. Ya, saya bilang saya tidak mau melihat lagi ibu saya sedih, dan tidak mau lagi melihat ibu saya susah. Saya hanya ingin memastikan beliau tetap menikmati hari tuanya. Itu. Wow, luar biasa ya. Luar biasa, Ajen Rio. Iya, sangat menarik ya. Jadi boleh dikata
Mas Harjo ini sepanjang hidupnya, mulai dari keluarga itu tidak pernah kekurangan sosok yang menginspirasi. Kalau kita istilahkan sebagai mentor lah kan, sosok yang menginspirasi tentang bagaimana kita menjalani hidup sampai pada titik sukses untuk menjadi seseorang. Ada banyak lah. Tapi saya menggarisbawahi satu lagi kalimat yang sangat menarik juga, sekira hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Iya. Ini sangat relevan dengan kehidupan dalam dunia politik lah, seperti yang digeluti oleh Mas Dewan sekarang. Nah, Mas Dewan, boleh mungkin ya cerita singkat ya, gimana perjalanan panjangnya sampai di titik yang seperti hari ini sekarang? Jadi pertama saya bersyukur karena Allah menuntun langkah saya masuk ke SMA Muhammadiyah. Karena pada waktu saya dari kampung datang ke Tarakan itu pertama kali tuh daftar di SMA Negeri 1. Jadi di sana nggak diterima, ke STM nggak diterima, SMA 3 nggak diterima. Ya udahlah masuk SMA Muhammadiyah aja sudah yang mau terima kita. Jadi waktu itu sudah ada sistem zonasi ya? Nggak ada, Bang. Belum ada ya waktu itu? Belum ada. Jadi tidak diterima karena memang kuota sudah penuh pada saat itu? Iya, karena Atau terlambat? bukan ya kuota ya. Sebenarnya enggak juga. Kan kalau dulu di ranking nilai. Iya. Kalau saya lihat nilai saya Bagus-bagus saja toh? bagus saja. Ya, cuman kan biasalah. Saya enggak usah cerita. Tadi lah karena kita Oke. kan. Iya. Bisa juga hari ini diterima, besok udah kesingkir. Oh iya. Padahal ini Sistem bagus ranking. saja ya. Bagus-bagus Iya. aja. Nilainya bagus saja. Iya. Tapi udah nggak apa-apa. Oke. Akhirnya saya masuk di SMA Muhammadiyah. Dari situlah saya mulai merubah hidup saya. Saya banyak belajar dan dari situ saya melihat bahwa saya punya mimpi besar. Kalau saya istiqomah di sini, saya punya keyakinan saya pasti bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Nah, saya mulai aktif di sebuah organisasi namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah, PM. Saya mulai aktif di situ. Nah, dari sana saya mulai belajar berorganisasi. Saya mulai belajar ilmu kepemimpinan, integritas dan lain sebagainya saya pelajari di Muhammadiyah. Sehingga berangkat dari situ saya mulai berani. Dan memang cerita tentang saya pengen menjadi seorang anggota dewan itu semenjak saya masih aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Udah kelihatan aura-auranya ya? Saya itu udah sering ngobrol sama teman-teman saya karena kebetulan saya punya banyak senior di Muhammadiyah yang sudah jadi. Ada Pak almarhum Pak Rahmat Majid kemudian ada Pak Arif Hidayat, ada Pak Sabar Santoso. Itu kan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang keren lah. Saya ngefans lah dengan mereka sehingga saya mulai berani dan bercerita dengan teman-teman seperjuangan saya pengen jadi anggota dewan. Jadi cerita tentang anggota dewan ini seperti itu. Dan saya di sana dipertemukan dengan banyak mentor di Muhammadiyah khususnya ya. Dan pada saat itu saya ingat ada salah seorang mentor saya bilang bahwa kalau ingin sukses kamu harus memvisualisasikan mimpimu. Artinya kita harus punya cita-cita yang jelas dan cita-cita yang jelas itu harus divisualisasikan. Nah, dari situ saya mulai. Dan di tahun setelah saya di Muhammadiyah aktif, ya di mengajar, jadi aktivis di pelajar, lulus SMA, lulus pesantren, saya pulang, saya jadi ketua pemuda Muhammadiyah sampai sekarang. Lalu aktif lah di Muhammadiyah, saya bersosial, saya melakukan semua kegiatan-kegiatan keumatan, kegiatan kemasyarakatan saya jalankan sehingga akhirnya di tahun 2017 kurang lebih saya mantap untuk masuk terjun ke politik. Dan pada waktu itu saya dipertemukan dengan salah seorang mentor saya yang saya sangat hormat dengan beliau sampai hari ini. Beliau hari ini alhamdulillah karena beliau seorang mentor yang hebat. Beliau tidak hanya mampu menjadikan diri beliau sukses, tapi juga mampu membuat orang-orang yang berproses bersama-sama dengan beliau itu menjadi sukses. Dan alhamdulillah hari ini beliau menjadi bupati di Kabupaten Tanah Tidung, Bapak Ibrahim Ali. Saya menganggap beliau itu sebagai mentor terbaik saya. Tidak hanya saya melihat beliau itu sebagai
pimpinan kami di partai politik, tapi juga saya melihat beliau ini sosok seorang mentor, sosok seorang kakak yang sangat kami hormati. Sehingga saya juga menganggap beliau ini salah satu orang yang paling penting dalam hidup kami, karena beliau sangat beliaulah yang menuntun kami berpolitik yang baik itu seperti apa, sehingga pada akhirnya hari ini saya menjadi seorang anggota DPR. Itu karena saya bersyukur Allah tuntun langkah saya bertemu dengan sosok beliau juga, dan berproses bersama beliau. Beliau bimbing kami, beliau bina kami dengan baik, sehingga akhirnya hari ini menjadi seorang anggota DPRD di Kota Tarakan bahkan. Oke, nah kalau kita lihat ini kan artinya di usia-usia itu Mas Dewan ini banyak sekali bersosialisasi, ngobrol gitu ya, nongkrong dengan orang yang jauh lebih tua di atasnya begitu. Banyak tokoh-tokoh yang akhirnya menjadi teman dekat, panutan gitu. Karena tidak semua biasanya tokoh-tokoh itu mau bergabung dengan generasi-generasi di usia Anda pada saat itu. Artinya ini Anda juga punya poin bahwa cukup pandai membawa diri gitu, cukup pandai menemukan circle yang positif untuk untuk menggali berbagai macam kemampuan dan potensi gitu. Apa memang ada wataknya seperti itu? Iya, jadi saya selalu berpikir seperti itu. Jadi sejak saya di kampung, di SMP, di SD SMP di kampung, saya juga nggak ngerti ya, tapi saya merasakan seperti itu. Jadi ketika di kampung dulu itu saya sudah di saat anak-anak sedang main kelereng, main-main, saya itu malah jual ikan, malah kerja di kampungnya SD, Agent Rio. Saya sudah ada keluarga yang punya kebun. Nih mana sayurnya kak, biar saya yang jualin. Saya keliling kampung. Bahkan kalau weekend, SMP itu weekend, Sabtu pulang sekolah saya udah ikut paman saya pergi mancing di laut. Bermalam, nanti hari Minggu sore pulang. Itu masih SMP tuh? SMP, saya sudah berpikir seperti itu. Nah, jadi saya nggak ngerti juga kan, artinya ya itu tadi, karena keras hidup, sehingga mungkin itu yang membuat saya harus itu berubah secara karakter akhirnya. Karena di akhir pada saat saya SMA lah, saya itu mendapatkan satu pelajaran juga di dalam proses saya, bahwa ternyata hidup itu ada pilihan ya. Kita memilih untuk keras pada diri kita supaya nanti kehidupan yang melunak, atau kita memilih lunak pada diri kita, nanti hidup kita ini dikilas oleh kerasnya kehidupan. Nah, mungkin saya memilih orang yang keras pada diri supaya kehidupan yang melunak. Nah, sehingga mungkin saya tipikal orang yang memilih itu. Bahkan di SMP saya itu udah aktif menjadi ketua Irma di masjid. Tukang ajan di masjid, ya kan, sudah ikut MTQ, aktif lah, bahkan sudah aktif sekali. Nah, sehingga proses itu yang menuntun saya bergaulnya dengan orang-orang yang positif begitu, dengan orang-orang. Jadi temannya banyak orang-orang dewasa. Bahkan ketika saya di Tarakan juga demikian sama, saya berproses menjadi seorang aktivis misalkan lalu kemudian orang-orang hebat ini mungkin melihat saya, anak ini mungkin punya potensi begitu kan, sehingga itu yang membuat saya bisa dekat dengan mereka. Karena nyambung gitu, ngobrol sama orang tua nyambung gitu. Kemudian apapun tugas yang diberikan kepada saya akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Apapun bentuk amanahnya akan saya jaga. Nah, itu yang ajaran orang tua. Bahkan dulu di kampung itu, Agent Rio, Agent Nusman, saya di kampung, bahkan kalau ada duit 1.000 pun di atas meja di rumah itu kami nggak berani ambil sebelum izin dengan orang tua, karena ayah saya keras sekali. Nggak berani ambil kalau nggak ada izin gitu. Nah, sehingga mungkin proses itu yang membentuk karakter kami, sehingga alhamdulillah ya, semoga hari ini kita tetap istiqomah untuk menjaga itu dengan baik. Amin. Kira-kira begitu. Baik, jadi artinya bahwa kehidupan yang keras tadi dari masa kecil, kemudian juga banyak dikelilingi circle yang positif, itu yang akhirnya merubah watak, strategi, dan juga cita-cita jadi semakin tervisualisasikan begitu. Artinya bahwa ada masa-masa muda, ya saya sebutnya begitu,
yang mungkin terlewatkan. Anda menyesal nggak melewatkan masa-masa muda di mana ada kenakalan-kenakalan begitu ya dalam tanda kutip, atau juga ya rebel-rebelnya anak-anak muda lah begitu. Anda merasa kehilangan nggak? Enggak, karena saya juga menjalaninya. Oke. Dengan cara Jadi yang pernah berbeda. nakal Iya, juga dong iya. ya, pernah nakal juga. Sampai sejauh mana kenakalan Harjo Solaika pada saat itu? Nakal lah. Oke. Jadi kenakalan kita ya biasa kenakalan anak-anak. Kita juga tetap menikmati hari-hari itu. Jadi kami itu ya merasa, makanya tadi saya bilangin dalam keluarga kami itu sangat demokrasi ya. Saya merasakan nilai itu ditanamkan, walaupun memang ayah saya itu mendidik kami keras, tapi bukan berarti kami kehilangan hak kami sebagai anak-anak. Oke. Ya, bahwa kami juga tetap bermain, ya kan, tetap bermain, bahkan juga tidak jarang, apalagi saya yang ketika merantau ke Tarakan, ya kan, ketika saya merantau ke Tarakan, saya hidup sendiri, nggak mungkin dong nggak nakal ya. Pasti karena banyak teman, saya bergaul dengan siapa saja, semua kalangan saya berteman, Termasuk juga teman-teman yang circle-nya negatif. juga. Oke, Nggak oke. mungkin nggak, saya juga SMA ya kan, saya juga pernah sekolah. Ya. Kenakalan anak remaja juga pernah gitu kan. Tetapi senakal-nakalnya saya, alhamdulillahnya saya tidak pernah menyentuh, karena itu memang ajarannya, menyentuh barang-barang yang tidak Narkoba baik, maksudnya. ya. Itu tidak boleh. Tapi kalau kenakalan remaja biasa ya, semua kita mungkin Ya, ngerokok di kantin gitu. bahkan di sekolah. Iya, di sekolah juga. Jadi Ajen Rio, Ya. ya pasti ya, kalau namanya juga kita pernah muda, ya kan, pernah melewati fase-fase remaja, di mana begitu banyak godaan, Ya. ya kan, ya. Saya kira Mas Dewa juga pernah melewati itu, tapi mungkin Ya. dengan cara yang berbeda. Caranya berbeda ya. Heeh. Kalau mungkin orang yang tidak punya jalan jelas kemana tujuannya, ya mungkin porsinya lebih banyak. Ya. Tapi karena Mas Dewa ini kan sudah Kita punya semacam tujuan, ini, ya. ya. Porsi kesini banyak, dikit Betul, aja. betul. Jadi Bisa di Mas setel. Dewa, bisa di setel lah. Jadi nggak terlalu banyak ke situnya, Iya, iya, yang iya. nakal-nakalnya, ya Betul. lebih banyak lurus-lurusnya gitu. Mas Dewan, saya izin ini ajak kita kembali untuk ke soal tadi jalan panjang yang dilewati untuk sampai pada titik hari ini menjadi seorang anggota DPRD Kota Tarakan ya. Mas Dewan, kalau saya lihat ini di profilnya, melihat kita sebut saya sebagai investasi sosialnya ya, khususnya dalam kehidupan seorang aktivis di organisasi, itu banyak kan di Muhammadiyah ya. Kalau boleh menyebut salah satunya yang sekarang itu menjadi ketua pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Tarakan ya, Mas Dewan ya. Boleh nggak Mas Dewan cerita singkat kenapa banyak kan di menjadi seorang aktivis di pemuda Muhammadiyah? Kamu coba-coba gitu pemuda Pancasila Pemuda kek Pancasila gitu, atau misalnya. yang lain-lain kan ada tuh. Kan banyak FKUB tuh. bisa Iya. tuh di situ. FKUB Iya. muda udah ada ya. Ada. Kenapa harusnya Iya. selalu Muhammadiyah? Ya, jadi tadi seperti yang saya bilang, saya dari pada saat saya memulai langkah saya, itu saya dituntun oleh Allah. Saya punya keyakinan itu bertemu dengan Muhammadiyah. Sehingga dalam setiap proses yang saya jalani di sana, itu yang kemudian membuat saya menjadi tumbuh rasa cinta dengan organisasi ini. Sehingga itu yang membuat saya mau mendalaminya, saya mempelajari dengan baik. Bahkan saya ingat guru saya itu bilang, kalau kita istiqomah di Muhammadiyah, nanti Allah akan tuntun langkah kita, Muhammadiyah akan tuntun langkah kita sampai ke depan pintu gerbang surga. Lagi-lagi ketemu mentor ini ya di sini ya. Jadi saya menemukan ada kesamaan pikiran, ada kesamaan pandangan, kemudian ada kesamaan cita-cita yang tidak bertentangan juga dengan nilai-nilai perjuangan saya, sehingga itu yang membuat saya hari ini tetap istiqomah berjuang di Muhammadiyah sebagai organisasi yang didirikan oleh seorang tokoh bangsa, Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kita tahu bagaimana perjuangan beliau begitu luar biasa. Betul. Nah, sehingga yang kurang lebih juga dengan saya kan gitu. Sehingga itu yang membuat saya jatuh cinta dengan organisasi ini. Baik. Nah, ini artinya juga Anda secara tidak langsung sudah menorehkan sebuah
calon role model, bukan calon, bahkan sudah jadi role model untuk pemuda-pemudi Muhammadiyah. Bahwa seorang Harjo yang tetap istiqomah di Muhammadiyah akhirnya bisa mencapai cita-citanya saat ini gitu. Saya yakin banyak sekali yang termotivasi dengan itu, terinspirasi dengan itu. Apa yang ingin Anda katakan buat anak-anak pemuda-pemuda Muhammadiyah ini? Pertama, saya ingin bilang bahwa jangan pernah berpikir bahwa kesuksesan itu hanya milik mereka yang yang berada gitu. Yang kalau kita ukur bahwa mereka anak pejabat, mereka orang kaya, Secara materi ya. pewaris. Jangan pernah berpikir bahwa kesuksesan itu hanya milik mereka. Kita yang lahir dari keluarga yang tidak mampu ini juga sebenarnya berhak punya cita-cita yang besar. Sehingga jangan pernah jangan pernah pesimis dalam menjalani hidup. Tanamkan saja mimpi-mimpi besar. Tapi mimpi besar itu tidak boleh berhenti hanya sampai di tataran mimpi. Tapi kita harus mulai mampu memvisualisasikannya. Fokus dengan itu lalu mulai membuat strategi untuk bagaimana sampai pada tujuan itu. Nah, dan harapan saya seperti itu. Dan yang paling penting karena generasi kami ini anak-anak muda itu adalah generasi masa depan, maka mari kita tanamkan nilai di dalam diri kita menjadi individu yang berintegritas. Kita berusaha untuk menjaga itu. Supaya apa? Supaya lahir pemimpin-pemimpin yang hebat pada masa yang akan datang, yang mampu membawa perubahan. Seperti itu. Ajen Rio, ini dari tatanan kalimatnya untuk menyampaikan pesan-pesan itu tadi, itu Mas Dewan sangat kelihatan ada proses panjang yang pernah dilewati. Betul. Ditempa oleh perjuangan, ditempa oleh keadaan, itu kelihatan banget tadi itu di pesan-pesan yang disampaikan tadi itu. Sangat menarik memang. Berarti proses hidup itu punya porsi yang cukup besar untuk menjadikan kita someone di masa mendatang begitu, untuk bisa menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Dan tentunya memang tadi seperti yang disampaikan Mas Dewan bahwa jangan pernah takut bahwa mimpi itu pasti akan dapat kita raih meskipun kita bukan orang berada gitu, orang yang punya berkelimpahan materi gitu, orang yang miskin ataupun di bawah kehidupannya di bawah garis gitu ya, artinya juga bisa mencapai itu meskipun jalannya pasti akan cukup luar biasa aral dan rintangannya pasti akan cukup luar biasa untuk mendera begitu. Betul. Tapi Ajen Rio, saya kira mungkin kita ini kan dengan latar belakang yang berbeda, tapi apapun perbedaan saya kira sebuah proses itulah keniscayaan. Betul. Bahwa memang tidak ada yang instan. Ya, ibaratnya kan mie instan saja itu harus direbus Proses dulu, juga, masih ada perlu proses. buat dimakan kan. Apalagi kalau Ajen Rusman kan harus 2 kali ya rebusnya. Saya 2 kali. 2 kali ngerebusnya. Kuah baru nanti kuah kedua. Kuah buang dulu. Kuah keduanya baru. Nah, itu baru mantap itu. Jadi poinnya bahwa semua saya kira akan berproses. Apapun latar belakangnya, entah dia pewaris, non pewaris, seorang pejuang katakanlah, pejuang untuk sampai pada titik di mana sesuai dengan cita-cita kita, saya kira semua butuh proses. Dan soal proses itu saya kira kita semua mendengarkan banyak hal lah dari Mas Dewan. Betul. Begitu kira-kira Ajen Rio. Betul. Dan apa yang saya bisa petik dari obrolan kita ini bahwa sebaik-baiknya kita berencana sebagai makhluk ya, sebagai manusia gitu, ternyata kadang-kadang kita harus dikecewakan gitu. Apakah itu dikecewakan oleh pencipta kita? Maybe yes. Untuk bisa melihat bagaimana kesiapan kita secara mentally terhadap apa yang Tuhan atau Allah rencanakan untuk kita. Dan pasti itu kita yakini bahwa itu pasti sebuah kebaikan gitu. Karena rencana kita pasti akan berbeda dengan rencana Allah gitu. Betul. Dan ternyata rencana Allah jauh lebih bagus, luar biasa. Gitu. Dan ini sudah terbukti. Ya kan? Beliau sekarang sudah jadi salah satu panutan lah untuk Kalau saya boleh masyarakat. tambahkan sedikit tadi, Yes. Ajen Rio sebagai sebuah artinya ya harapannya ini bisa juga menjadi bekal motivasi buat saya dan tentu untuk kita semua lah kira-kira begitu, bahwa ternyata kunci kebahagiaan itu sebenarnya terletak pada diri kita.
dan kekecewaan itu juga hal yang pasti sebenarnya. Tetapi ada satu cara sebenarnya yang kemudian itu yang saya dapatkan ketika saya mengalami posisi ya kekecewaan yang luar biasa. Iya. Kalimatnya sederhana, bahwa semakin sering kita berharap kepada manusia, maka kita akan semakin sering dikecewakan. Yes. Maka berharaplah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah kita tidak akan pernah dikecewakan. Maka apa yang saya raih hari ini, saya punya keyakinan bahwa itu bagian dari bentuk pengharapan saya terhadap Tuhan, sehingga Tuhan yang menggerakkan hati-hati orang baik itu. Ya. Masya Allah ya. Baik, baik. Luar biasa. Luar biasa. Ini banyak yang kita bisa petik Banget, hari ini di iya. obrolan ini. Tapi Mas Dewan, kita sudah sampai di segmen Siap. terakhir. Kalau seandainya Mas Dewan bisa kembali ke zaman waktu merasakan bagaimana susahnya, bagaimana Anda terlihat berbeda dengan teman-teman mungkin yang jauh lebih mampu, apalagi pada saat ayah Anda berpulang, tentunya ini titik terendah Harjo Selaika pada saat itu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Harjo Selaika pada saat itu, kalau Anda bisa ngomong langsung? Dan ini, statement ini akan saya rekam untuk bisa menjadi contoh dan panutan dari semua orang yang ada di luar sana. Boleh? Siap. Oke. Oke, silakan. Harjo kecil waktu itu, hari ini saya ingin katakan kepadamu, saya bangga dengan kamu. Dan tidak ada yang perlu disesali, karena kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Walaupun memang prosesnya tidak mudah, tapi paling tidak kamu sudah bisa membuktikan satu hal kepada orang yang sangat kamu cintai, yaitu paling tidak mampu mengantarkan, mampu bersama-sama dengan orang yang sangat kamu cintai di saat-saat terakhirnya, dan kamu mampu berbuat sesuatu. Jadi saya hanya ingin mengatakan, tidak perlu ada yang disesali, dan tetaplah terus menanamkan pikiran-pikiran orang yang sangat kamu cintai itu sampai kapanpun, dan lakukan sesuatu yang besar yang tentu selalu diucapkan. Saya ingat ayahmu selalu mengatakan kepada dirimu, dan bahkan walaupun tidak dalam kata-kata, beliau selalu mencontohkan sesuatu yang baik. Bahkan saya ingat pada waktu itu dia sebagai seorang nelayan, kalau sudah pulang dari nelayan, pulang dari tangkap ikan, itu ketika dari pelabuhan ke rumah, dalam perjalanan kalau ada orang nanya, itu apa? Ikan, maukah? Oke, dia selalu berikan kepada orang walaupun hidupnya susah. Harusnya itu dijual kan pada saat itu. Iya, Ikan maukah? ya. Dan beliau itu pada saat kalau sore selalu duduk di halaman rumah, beliau selalu ketika ada orang lewat, beliau selalu ajak mampir, ayo minum kopi. Padahal ibu saya di dalam ini ngomel-ngomel karena nggak ada kopi. Gitu. Tapi beliau selalu selalu ingin berbuat baik kepada orang banyak. Dan nilai itu yang saya lihat, saya saksikan, bahkan saya rasakan, dan itu harus mendarah daging di dalam dirimu, Harjo. Sampai kapan? Saya kira itu. Keren ya, saya sampai mau berkaca-kaca. Iya. Oke. Nilai ini jadi sesuatu yang cukup penting ya. Artinya sekali lagi ini bukan proses yang cukup singkat gitu. Dua profil besar ini, dua role model ini yang tentunya merubah Harjo Selaika menjadi seperti sekarang. Keberhasilannya tentunya juga jadi berkat doa kedua orang tua Harjo yang tidak pernah lelah berkorban, kemudian juga selalu memberikan nilai-nilai positif begitu.
juga akan merubah kita berdua secara pribadi. Persis. Dan juga teman-teman di luar sana, pemirsanya podcast Obsesi, mudah-mudahan juga bisa terinspirasi dengan cerita yang saya yakin tidak pernah ditanyakan oleh wartawan manapun kepada beliau. Persis. Karena ini temannya sudah wartawan semua sekarang. Benar, iya. Ya. Butuh lebih dari wartawan. Betul. Untuk bisa mendapatkan informasi yang sangat bernilai seperti ini. Dan saya yakin teman-teman di rumah, pemirsa yang menyaksikan program podcast ini, saya kira sedikit banyaknya, tapi kayaknya sudah banyak deh hal yang sangat menginspirasi dari kebersamaan kita dengan Mas Dewan ini, karena begitu banyak cerita yang sangat menggugah. Iya. Satu hal yang pasti bahwa salah satu pesan yang perlu kita garis bawahi bahwa proses serumit apapun yang kita tempuh itu insya Allah tidak akan pernah mengkhianati hasil selama kita konsisten di situ. Ya. Itu salah satunya. Mas Dewan, terima kasih banyak untuk cerita besarnya hari ini, untuk cerita yang luar biasa, dan saya yakin ini pertama kali Anda ceritakan kepada kami di podcast Obsesi ya, dan termasuk kepada kelihatannya publik begitu tuh. tentunya pada saat ini tayang. Dan sekali lagi mudah-mudahan selalu sukses dan apapun amin. aktivitasnya selalu istiqomah, kemudian juga selalu amanah karena ada beban yang disandang pada saat ini untuk menjadi wakil masyarakat Kota Tarakan tentunya. Dan saya yakin akan ada strategi-strategi ke depan yang jauh lebih besar lagi daripada sekedar yang sekarang. Kita nantikan itu. Itu kita tunggu-tunggu. Kita akan undang kembali beliau. Ada apa dengan Marcus Solaika membuat gebrakan-gebrakan baru? Serial barang ini ya. Terima kasih banyak Mas Dewan. Sehat selalu, salam buat keluarga, tetap sukses. Amin. Dan Amin. Sekali lagi ini adalah kebanggaan kita bisa menghadirkan Persis. Harjo Solaika pada saat ini, pada hari ini, dan yang terbaik tentunya untuk Anda. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, kita punya sedikit apa ya? Ini Ya, supaya- souvenir lah. betul. Dan saya selalu memaksa ke beliau kalau Iya. sudah saya undang, kita ngobrol-ngobrol, harus selalu ingat Tarakan TV. Oh gitu. Ya. Oh ya udah. Dan persis ini berarti akan kalau gitu. semakin menebalkan ingatan beliau begitu. iya. Saya selalu memaksa soalnya. Terima kasih banyak ini cuma sekedar apa ya? Souvenir lah. Souvenir aja Luar untuk biasa. Mas Harjo. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini juga satu kehormatan Ah. buat saya secara pribadi. Saya selalu diundang di Tarakan TV. Tarakan TV memang harus menjadi satu-satunya media Amin. televisi terbaik di Kalimantan Amin. Timur. Yang penting jangan bosan-bosan ya. Saya kalau sudah Tarakan TV yang undang, saya pasti tetap hadir. Oh, siap. Kalau That's why kenapa poinnya. kita undang selalu Harjo Solaika, karena nggak Iya. pernah nolak. Mau seberapa pun sekarang aja schedule-nya sebenarnya cukup padat. Padat ya. Cuman memang saya orangnya pemaksa ya, jadi pasti beliau akan hadir. Tapi kadang-kadang juga maksa itu penting. Ya. Untuk kebaikan ya. Untuk kebaikan bersama. Baik. Ya. Terima kasih sekali lagi Ya, Mas terima kasih, Harjo. Legend Kita Rio. harus tutup podcast hari ini dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. baik. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.